Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafisa Margareta, Prodi Administrasi Publik dengan NPM 722113017. Di sini saya akan membahas terkait definisi teori political settlements. Pertama-tama, sebelum saya membahas terkait definisi teori political settlements, di sini saya akan memberikan sedikit pemahaman terkait sejarah adanya teori political settlements. Teori political settlements dalam literatur akademik merupakan sebuah teori yang relatif baru dan belum banyak digunakan. Pertama kali, teori ini digunakan oleh seseorang bernama Joseph Melling dengan konteks studinya yaitu tentang industri kapitalisme dan juga negara kesatuan. Setelah itu, 4 tahun setelahnya, konsep ini juga digunakan oleh seseorang yang bernama Mustaq Hang. Beliau menggunakan teori ini dengan konteks pembangunan untuk melakukan analisa antar lembaga-lembaga yang sama, namun hasilnya berbeda di negara berkembang. Selanjutnya, teori ini juga digunakan oleh seseorang yang bernama Roka Menokal untuk melakukan definisi dari kesepakatan antar elit, bahwa teori political settlements didefinisikan sebagai pemahaman atau kesepakatan bersama antar elit untuk mencapai sebuah kepentingan utama mereka dapat mereka penuhi dengan cara tunduk dan patuh dalam kerangka berpikir dalam sebuah kekuatan politik. Selanjutnya, setelah saya memberikan sedikit pemaparan sejarah singkat dari teori political settlement, saya akan menjelaskan definisi dari teori political settlements. Teori political settlements menurut beberapa ahli dapat dipahami sebagai sebuah kesepakatan atau pemahaman bersama antar elit politik dalam mendistribusikan sebuah kekuasaan dalam sebuah negara dan sebuah masyarakat. Tentunya pada dasarnya konsep ini juga merupakan kesepakatan atau fakta antar elit yang mereka itu memilih bekerja sama dibandingkan melakukan sebuah persaingan, karena hal tersebut juga memberikan keuntungan bagi kepentingan mereka masing-masing. Konsep ini juga merupakan sebuah tatanan atau tata cara main atau sebuah koordinasi antar elit, bahwa mereka telah melakukan kerjasama dan bagaimana kerjasama tersebut dilakukan dengan cara kesepakatan mereka yang telah dibentuk sebelumnya. Konsep ini juga kerap kali dikaitkan dengan adanya pasca konflik atau juga biasa kita disebut dengan restrukturisasi politik, yang dimana masyarakat tentunya mencari keseimbangan dari adanya kekuasaan tersebut, dan masyarakat itu mengharapkan memungkinkan adanya kestabilan atau keberlangsungan dari adanya sistem politik. Teori political settlements bukan hanya dipahami sebagai sebuah kesepakatan yang muncul dari adanya pasca konflik, namun merupakan sebuah proses keberlanjutan yang dapat menjaga stabilitas kekuasaan, di mana stabilitas ini diciptakan dari adanya kerjasama yang saling menguntungkan antar kelompok elit formal maupun kelompok elit non-formal. Maka kesepakatan itu muncul karena untuk meminimalisir adanya konflik secara terbuka antar kelompok elit tersebut, sehingga adanya kesepakatan bersama yang diakui secara bersama akan memberikan sistem yang tertata bagi sebuah negara ataupun wilayah, sehingga diharapkan adanya sistem tersebut dari kesepakatan bersama dapat berjalan dengan jangka yang cukup lama. Jadi, definisi dari teori political settlements dapat diringkas menjadi 5 poin. Yang pertama yaitu teori political settlements merupakan sebuah kesepakatan antar kelompok elit politik dalam pembagian kekuasaan dan juga pengaturan institusi. Yang kedua, bertujuan untuk menjaga stabilitas dan juga legitimasi sistem politik. Yang ketiga yaitu melibatkan kesepakatan antar kelompok elit politik baik yang informal dan juga formal. Yang keempat, tidak semata-mata melainkan karena ingin menang atau kalah, melainkan mengedepankan pemufakatan secara bersama untuk keberlangsungan sistem. Dan yang kelima ataupun yang terakhir itu terkait dengan dapat terjadi di tingkat lokal maupun nasional.
Tujuan dari teori political settlements yang pertama yaitu memahami akar masalah. Tujuan ini berfokus pada identifikasi kelompok-kelompok yang paling berpengaruh dalam suatu negara atau masyarakat. Ini melibatkan analisis tentang siapa saja yang memiliki kekuasaan, baik formal maupun informal. Sumber kekuasaan mereka, misalnya kekayaan, kontrol atas sumber daya, dukungan politik, dan bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain. Dengan memahami siapa aktor-aktor kunci dan apa kepentingan mereka, kita dapat mulai memahami mengapa suatu negara atau masyarakat berfungsi seperti yang dilakukannya. Yang kedua, menganalisis dinamika kekuasaan. Tujuan ini melampaui sekedar mengidentifikasi aktor-aktor kunci. Ini melibatkan pemahaman tentang bagaimana kekuasaan didistribusikan di antara kelompok-kelompok yang berbeda, bagaimana mereka bersaing atau bekerja sama untuk mempertahankan atau meningkatkan pengaruh mereka, dan bagaimana dinamika ini memengaruhi proses pengambilan keputusan dan kebijakan publik. Ini juga mencakup analisis tentang bagaimana kekuasaan digunakan dan disalahgunakan. Yang ketiga, merancang kebijakan yang lebih efektif. Teori political settlements memberikan informasi yang berguna bagi para pembuat kebijakan dan praktisi pembangunan tentang bagaimana merancang kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan memahami konteks politik yang ada, mereka dapat mengantisipasi potensi hambatan dan tantangan, serta merancang strategi untuk mengatasi mereka. Ini berarti mempertimbangkan kepentingan dan insentif dari berbagai kelompok yang berpengaruh, serta merancang kebijakan yang dapat diterima oleh mereka. Yang keempat, yaitu mempromosikan pembangunan inklusif. Tujuan jangka panjang dari teori political settlements adalah untuk mendorong terciptanya political settlements yang lebih inklusif, yang memberikan kesempatan yang lebih besar bagi semua anggota masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses politik dan menikmati manfaat pembangunan. Ini berarti mengurangi ketidaksetaraan, memperkuat lembaga-lembaga demokrasi, dan mempromosikan tata pemerintahan yang baik. Ini juga berarti memastikan bahwa suara semua kelompok masyarakat didengar dan dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan. Di sini saya juga akan menjelaskan terkait dampak positif dan dampak negatif dari teori political settlements terhadap pemerintah dan masyarakat. Jika kesepakatan atau settlements ini bersifat tertutup dan hanya menguntungkan segelintir orang, maka hasilnya cenderung negatif, yaitu dampak negatifnya terhadap pemerintah dan masyarakat biasanya terhadap pemerintah menjadi rapuh dan penuh konflik. Kelompok kuat atau elit politik yang merasa ditinggalkan akan terus berusaha mengganggu pemerintah. Akibatnya, korupsi merajalela karena aturan dibuat hanya untuk menguntungkan lingkaran kecil. Dampak negatif tersendiri terhadap masyarakat yaitu rakyat yang paling dirugikan karena terjadi kesenjangan sosial yang tajam, di mana yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan diabaikan karena uang negara lebih banyak dipakai untuk kepentingan elit yang berkuasa. Dampak positif dari settlements ini juga terhadap pemerintah yaitu ketika kelompok-kelompok elit penting setuju pada arah kebijakan utama, maka kebijakan tersebut memiliki legitimasi dan dukungan yang lebih luas, sehingga lebih mudah dilaksanakan dan kurang rentan terhadap sabotase atau resistensi yang disebut dengan penolakan. Dampak positifnya terhadap masyarakat yaitu settlements yang melibatkan negosiasi secara luas, melibatkan masyarakat atau perwakilan dari masyarakat itu sendiri, seringkali menghasilkan institusi yang lebih representatif, memberikan kesempatan kepada berbagai kelompok sosial untuk memiliki suara dan diwakili dalam proses politik. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara atau pemerintah. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya yang sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan contoh-contoh dari teori political settlement. Sebelumnya, saya akan menjelaskan
Apa itu political settlement? Political settlement adalah kesepakatan atau pemahaman bersama di antara para elit atau elit politik mengenai aturan dasar atau institusi politik dan ekonomi dalam suatu masyarakat. Tujuannya adalah untuk menghentikan konflik, kekerasan, menyelesaikan perselisihan, dan menciptakan perdamaian dengan memastikan para elit mendapatkan keuntungan yang dapat diterima sehingga menghindari kekacauan total. Contoh dari teori political settlement terletak pada masa Orde Baru. Pada tahun 1998, Indonesia berada dalam situasi transisi yang penuh ketidakpastian. Kekuatan-kekuatan politik yang sebelumnya tertekan mulai bermunculan dan menuntut perubahan. Di satu sisi ada kelompok pro-demokrasi yang menginginkan reformasi total dan penghapusan segala bentuk praktik otoritarianisme. Di sisi lain, ada kelompok yang ingin mempertahankan status quo atau melakukan perubahan secara bertahap. Dalam situasi yang demikian terjadi serangkaian negosiasi dan kompromi antara berbagai aktor politik untuk merumuskan aturan main baru. Beberapa elemen kunci dari political settlement yang dihasilkan antara lain seperti 1. Amandemen Konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen sebanyak 4 kali untuk membatasi kekuatan presiden sebanyak 2 periode, memperkuat lembaga legislatif dan yudikatif, serta menjamin hak asasi manusia. 2. Menghapus dui fungsi ABRI. Peran militer dalam bidang politik dan sosial dikurangi secara bertahap dan fokus pada pertahanan negara. 3. Otonomi daerah. Kekuasaan dan sumber daya didesentralisasikan ke daerah untuk mengurangi sentralisasi dan memberikan otonomi yang lebih besar kepada pemerintahan daerah. 4. Pemilihan umum yang bebas dan adil. Sistem pemilihan umum diubah untuk memungkinkan partisipasi yang lebih luas dan menjamin transparansi secara akuntabilitas. 5. Kebebasan pers dan berekspresi. Pembatasan terhadap media dan kebebasan berekspresi dicabut, sehingga memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan kritik secara lebih bebas. Political settlement ini tidak dicapai dalam semalam, melainkan melalui proses yang panjang dan penuh tantangan. Beberapa kepentingan dan ideologi yang berbeda harus diakomodasi untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak. Meskipun demikian, political settlement ini berhasil menciptakan fondasi bagi sistem politik yang lebih demokrasi. Tentu saja tantangannya masih ada, seperti korupsi, politik uang, dan polarisasi politik. Tetapi, fondasi yang telah dibangun pada masa transaksi tetap menjadi landasan penting bagi kemajuan demokrasi di Indonesia. Kesimpulan dari teori political settlement menjelaskan bahwa kestabilan politik suatu negara tercipta karena adanya kesepakatan dan keseimbangan kekuasaan antara kelompok elit politik, ekonomi, dan sosial. Dalam konteks Indonesia setelah reformasi 1998, teori ini terlihat ketika militer, partai politik, dan masyarakat sipil mencapai kompromi untuk menjaga kestabilan negara, di mana membentuk sistem demokrasi serta menerapkan otonomi daerah. Artinya, keberhasilan politik dan pembangunan tidak hanya tergantung pada hukum tertulis, tetapi juga pada kesepakatan dan kerjasama antar kekuatan yang berpengaruh dalam negara. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berangkat dari definisi yang telah teman-teman paparkan bahwasanya political settlement itu adalah sebuah kesepakatan yang dilakukan oleh elit politik untuk mencapai kerangka pikir yang sama. Terus di sini saya akan memaparkan contoh
terkait masalah kesepakatan yang didasarkan pada konflik antara negara dan negara yang dimana itu berada di ASEAN, yakni sengketa antara Malaysia dan Thailand mengenai Teluk Thailand, dimana pokok sengketa yang ingin saya paparkan itu adalah Teluk Thailand itu adalah laut setengah tertutup yang dikelilingi oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara seperti Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Kamboja. Nah, terus hal ini membuat terjadinya saling tumpang tindih antara klaim-klaim yang diajukan negara-negara mengenai yuridisasi di laut. Klaim-klaim yang saling tumpang tindih ini makin diperburuk dengan kondisi geografis yang rumit, terutama mengenai keberadaan sejumlah pulau kecil dan karang yang juga menjadi subjek sengketa kedaulatan kayak gitu. Jadi sama-sama mengklaim antara Thailand dan Malaysia dan negara-negara lain itu sama-sama mengklaim bahwa Teluk Thailand tadi itu merupakan subjek dari klaim-klaim yang tumpang tindih kayak gitu. Terus Teluk Thailand tadi diyakini memiliki kekayaan alam dasar laut yang melimpah berupa sumber hidrokarbon. Kenapa dasarnya? Karena kemudian banyak yang mengklaim karena ya itu tadi, karena ada dasar kepentingan bahwa untuk memperoleh keuntungan, tetapi tidak ada kedaulatan yang sah sendiri tapi tidak ada kedaulatan yang sah terkait masalah Teluk Thailand tersebut, makanya menghasilkan multi klaim tadi ataupun banyak klaim tadi gitu. Nah, terus sengketa yang terjadi antara Malaysia dan Thailand di Teluk Thailand tersebut itu berkisar tentang status dari Kolosim sama pengertian Kolosim itu sendiri adalah kurang yang curam yang berlokasi di sekitar 39 mil laut di lepas pantai Thailand dengan ketinggian rata-rata 1,5 meter di atas permukaan laut dan terdapat mercusuar. Nah, itu tadi wujud daripada Teluk Thailand tersebut. Itu yang kemudian menjadi dasar daripada sengketa antara Thailand dan Malaysia. Thailand itu sendiri menganggap Kolosim itu masuk ke dalam negeri pulau sehingga dapat dijadikan sebagai titik pangkal kayak gitu. Nah, terus Malaysia juga berkeras bahwa Kolosim tidak lebih dari batu karang yang tidak dapat mendukung kehidupan ekonomi secara tersendiri sehingga tidak mempunyai efek dalam penetapan garis batas. Perbedaan kedua negara ini menyebabkan upaya negosiasi selalu berakhir dengan jalan buntu kayak itu. Nah, jadi karena perbedaan pendapat antara Malaysia dan Thailand kemudian menjadi konflik di situ, menjadi konflik antar elit politik tadi, yang dimana sesuai dengan definisi dari yang dipaparkan teman-teman bahwa politika settlement tadi itu adalah kesepakatan kerangka berpikir yang berdasarkan konflik yang dilakukan oleh elit politik kayak gitu. Nah, terus lantas apa penyelesaian sengketa yang telah diterapkan ataupun untuk menghasilkan kesepakatan tadi yang dilakukan oleh elit politik itu, yakni melakukan negosiasi mengenai penarikan garis batas wilayah perairan di antara negara-negara di kawasan Teluk Thailand. Akan tetapi terhalang oleh permasalahan politik. Lagi-lagi masalah politik yang dimana kemudian antara elit politik itu tadi tidak memiliki klaim yang sama ataupun tidak memiliki pemahaman yang sama. Kan political settlement itu tadi berhasil karena ada kesepakatan kerangka berpikir yang sama antara elit politik dan elit politik. Nah, terus akhirnya untuk menyelesaikan sengketanya, Malaysia dan Thailand setuju untuk membentuk wilayah administrasi bersama yang mencakup area terjadinya klaim yang tumpang tindih tersebut. Nah, kemudian setelah beberapa hiruk pikuk tadi yang saya jelaskan,
Thailand dan Malaysia, yang tentunya elit-elit dari Thailand dan Malaysia sendiri itu tadi melakukan kesepakatan dengan cara menyelesaikan sengketanya, yang dimana setuju untuk membentuk wilayah administrasi bersama yang mencakup area terjadinya klaim-klaim yang tumpang tindih tersebut. Kayak itu. Kesimpulan dari hasil kelompok kami yakni political settlements merupakan cara untuk memperoleh kesepakatan yang dilakukan oleh elit-elit politik untuk memperoleh kerangka pikir yang sama dalam memperoleh keuntungan bersama, yang dimana berdasarkan pengaturan dari konflik-konflik itu sendiri. Terus yang kedua, kami memberikan contoh bahwa konflik tersebut yang terjadi antara sengketa Malaysia dan Thailand.